이 소재가 또 축구를 하다 보니까 항상 축구에 대해서는 나는 항상 사랑하고 좋아하고 또 우리 인도네시아 팬들이 Akhirnya Shin Tae-yong tiba di Indonesia. Siap latih kembali timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 Round 4. Kabar yang ditunggu-tunggu akhirnya datang. Setelah sempat berada di Korea Selatan untuk urusan pribadi dan laporan evaluasi bersama Federasi Sepak Bola negaranya, Shin Tae-yong akhirnya resmi tiba kembali di Indonesia. Kehadirannya langsung disambut hangat publik tanah air, sebab pelatih asal Korea Selatan itu merupakan sosok sentral dalam perjalanan panjang timnas Indonesia yang kini tengah bersiap menghadapi babak round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kedatangan Shin Tae-yong bukan sekadar rutinitas. Di balik itu ada beban besar, ada harapan jutaan rakyat Indonesia, serta ada tanggung jawab yang tak kecil untuk membawa Garuda mengukir sejarah baru. Indonesia saat ini berada di fase paling krusial dalam perjalanannya menuju Piala Dunia 2026, setelah sukses melangkah ke babak kualifikasi round 4. Ini adalah pencapaian terbesar sepanjang sejarah sepak bola nasional. Dan sosok Shin menjadi figur kunci yang berhasil membawa skuad merah putih sampai ke titik ini. Begitu pesawat yang ditumpangi Shin Tae-yong mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, suasana langsung berubah semarak. Puluhan awak media telah menunggu, bersama beberapa perwakilan dari PSSI dan tentu saja para supporter yang datang hanya untuk menyambut pelatih idola mereka. Dengan wajah tenang namun tetap tersenyum, Shin melambaikan tangan, sebuah gestur sederhana yang langsung membuat suasana di terminal kedatangan gegap gempita. Kepulangan Shin ini sekaligus menjadi sinyal bahwa persiapan timnas Indonesia untuk round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 akan segera dimulai. PSSI melalui Ketua Umum Erick Thohir sudah menegaskan bahwa target kali ini bukan lagi sekadar partisipasi, melainkan benar-benar menembus putaran final. Dengan 8 tim terbaik Asia yang akan berebut tiket otomatis dan jalur playoff, Indonesia ingin memastikan diri tidak hanya menjadi penggembira, melainkan penantang serius. Shin Tae-yong sendiri langsung menyampaikan komitmennya begitu tiba. Saya kembali dengan semangat baru. Saya ingin melanjutkan pekerjaan yang sudah kita mulai. Indonesia punya peluang besar dan saya percaya kita bisa melangkah lebih jauh. Ucapnya singkat di hadapan media. Kata-kata itu sederhana, namun syarat makna. Ia tahu beban yang menanti. Ia tahu jutaan pasang mata menaruh harapan kepadanya. Sejak awal kedatangannya ke Indonesia pada akhir 2019, Shin sudah menghadapi perjalanan penuh dinamika. Ia harus membangun fondasi dari nol, menangani beberapa kelompok umur sekaligus, hingga berhadapan dengan tekanan publik yang tak jarang keras. Namun kini, setelah 4 tahun lebih, hasil kerjanya mulai nyata. Timnas Indonesia bukan lagi tim lemah yang mudah diremehkan, melainkan skuad yang disegani di Asia Tenggara dan diperhitungkan di Asia. Menuju round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026, pekerjaan Shin jelas tidak ringan. Lawan-lawan yang akan dihadapi adalah raksasa-raksasa Asia. Nama-nama seperti Jepang, Korea Selatan, Iran, Australia, Arab Saudi, hingga Qatar berpotensi menjadi lawan. Namun di balik itu, semangat para pemain muda Indonesia, ditambah kehadiran pemain naturalisasi yang semakin memperkuat lini demi lini, menjadi modal besar yang bisa diolah Shin. Kedatangan Shin ke Indonesia kali ini bukan hanya tentang teknis sepak bola. Ada nuansa emosional yang kental. Banyak masyarakat menganggapnya sudah seperti bagian dari Indonesia. Ia tak sekadar pelatih, melainkan simbol transformasi, simbol harapan, simbol bahwa mimpi yang selama ini dianggap mustahil bisa mulai diwujudkan. Erick Thohir dalam pernyataannya menegaskan, PSSI akan memberikan segala dukungan penuh, mulai dari fasilitas latihan, program pemusatan latihan, hingga jadwal uji coba internasional yang sudah disusun rapi. Kami ingin Coach Shin fokus pada teknis dan strategi. Urusan non-teknis biar kami yang siapkan. Target kita jelas, round 4 ini adalah kesempatan emas, kata Erick. Di sisi lain, para pemain juga sudah tak sabar kembali dilatih langsung oleh Shin. Beberapa pemain bahkan menyambutnya dengan postingan di media sosial, menunjukkan antusiasme mereka. Marten Paes,
kiper naturalisasi yang kini menjadi andalan, menulis singkat, "Coach is back. Let's fit for the World Cup." Sementara pemain lokal seperti Marcelino Ferdinand dan Pratama Arhan juga mengunggah foto mereka bersama Shin di kesempatan sebelumnya, seolah ingin menunjukkan bahwa hubungan mereka dengan sang pelatih begitu dekat. Publik Indonesia tentu masih ingat bagaimana Shin mampu memadukan talenta lokal dengan pemain naturalisasi untuk menghasilkan performa luar biasa. Di round 3 sebelumnya, Indonesia berhasil menahan tim-tim besar dan lolos dengan penuh drama. Kini, di round 4, panggungnya jauh lebih besar. Tapi seperti biasa, Shin bukan sosok yang mudah gentar. Ia lebih memilih bekerja dalam diam, membangun strategi, mempersiapkan kondisi fisik, serta menanamkan mental pemenang kepada pemainnya. Media internasional pun mulai menyoroti kedatangan Shin. Beberapa media Korea Selatan melaporkan dengan nada bangga bahwa putra bangsa mereka kini menjadi salah satu pelatih paling berpengaruh di Asia. Bahkan, ada media Jepang yang menyebut Indonesia sebagai kuda hitam berbahaya di round 4, berkat racikan Shin Tae-yong. Supporter Indonesia sendiri seakan tak pernah lelah memberikan dukungan. Tagar Welcome Baksi langsung meramaikan media sosial begitu kabar kedatangannya tersebar. Ribuan komentar penuh semangat membanjiri akun resmi PSSI maupun akun pribadi Shin Tae-yong. Banyak yang menuliskan doa dan harapan agar perjalanan kali ini benar-benar berujung pada sejarah besar, lolosnya Indonesia ke Piala Dunia untuk pertama kali. Bila berbicara soal teknis, tentu banyak yang menanti strategi apa yang akan diterapkan Shin. Selama ini, ia dikenal fleksibel, mampu mengubah formasi sesuai kebutuhan. Terkadang ia menggunakan 4-2-3-1, kadang 3-4-3, bahkan 4-3-3 dengan pressing tinggi. Kuncinya adalah adaptasi. Shin tahu bahwa untuk melawan tim-tim besar Asia, Indonesia harus cerdik. Tidak bisa hanya mengandalkan keberanian, tapi juga kecerdasan taktik. Persiapan menuju round 4 disebut akan dimulai dengan pemusatan latihan intensif di Jakarta, lalu kemungkinan dilanjutkan di luar negeri. PSSI tengah menjajaki beberapa opsi uji coba internasional melawan tim-tim kuat, agar pemain terbiasa menghadapi atmosfer pertandingan level tinggi. Shin tentu akan sangat menentukan daftar pemain yang dipanggil. Nama-nama baru mungkin akan muncul, sementara beberapa pemain yang kurang performa bisa saja tersisih. Dalam konteks lebih luas, kedatangan Shin juga menjadi momentum untuk menyatukan energi bangsa. Sepak bola di Indonesia selalu menjadi pemersatu, dan ketika ada kesempatan sebesar ini, seluruh elemen diharapkan bisa bersatu padu. Pemerintah, federasi, klub, pemain, hingga supporter harus berada dalam satu tujuan, mendukung timnas. Di akhir pernyataannya, Shin menyampaikan satu hal yang begitu menyentuh. "Saya tahu banyak orang berharap pada saya, tapi ini bukan hanya tentang saya, ini tentang Indonesia. Semua harus bersama-sama. Kalau kita bersatu, mimpi ke Piala Dunia bukan mustahil," katanya dengan wajah serius. Kalimat itu seolah merangkum segalanya. Bahwa perjalanan ini bukan perjalanan seorang Shin Tae-yong saja, melainkan perjalanan seluruh bangsa. Bahwa keberhasilan nanti, jika tercapai, akan menjadi milik bersama. Korea Selatan untuk urusan pribadi dan laporan evaluasi bersama Federasi Sepak Bola negaranya, Shin Tae-yong akhirnya resmi tiba kembali di Indonesia. Kehadirannya langsung disambut hangat publik tanah air, sebab pelatih asal Korea Selatan itu merupakan sosok sentral dalam perjalanan panjang timnas Indonesia yang kini tengah bersiap menghadapi babak round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kedatangan Shin Tae-yong bukan sekadar rutinitas. Di balik itu ada beban besar, ada harapan jutaan rakyat Indonesia, serta ada tanggung jawab yang tak kecil untuk membawa Garuda mengukir sejarah baru. Indonesia saat ini berada di fase paling krusial dalam perjalanannya menuju Piala Dunia 2026, setelah sukses melangkah ke babak kualifikasi round 4. Ini adalah pencapaian terbesar sepanjang sejarah sepak bola nasional, dan sosok Shin menjadi figur kunci yang berhasil membawa skuad merah putih sampai ke titik ini. Begitu pesawat yang ditumpangi Shin Tae-yong mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, suasana langsung berubah semarak. Puluhan awak media telah menunggu, bersama beberapa perwakilan dari PSSI dan tentu saja para supporter yang datang hanya untuk menyambut pelatih idola mereka. Dengan wajah tenang namun tetap tersenyum, Shin melambaikan tangan, sebuah gestur sederhana yang langsung membuat suasana di terminal kedatangan gegap gempita. Kepulangan Shin ini sekaligus menjadi sinyal bahwa persiapan timnas Indonesia untuk round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 akan segera dimulai. PSSI melalui Ketua Umum Erick Thohir sudah menegaskan bahwa target kali ini bukan lagi sekadar partisipasi, melainkan benar-benar menembus putaran final. Dengan 8 tim terbaik Asia yang akan berebut tiket otomatis dan jalur playoff, Indonesia ingin memastikan diri tidak hanya menjadi penggembira,
melainkan penantang serius. Shin Tae-yong sendiri langsung menyampaikan komitmennya begitu tiba. Saya kembali dengan semangat baru. Saya ingin melanjutkan pekerjaan yang sudah kita mulai. Indonesia punya peluang besar dan saya percaya kita bisa melangkah lebih jauh. Ucapnya singkat di hadapan media.